Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, anak-anak, saat ini kita akan masuk ke materi ke-6 kita, yaitu tentang pecahan desimal. Sebelumnya kalian sudah menerima buku dari wali kelas masing-masing kan? Nah itu kita lebih enak lagi belajarnya karena sudah ada tuntunan dari buku paket kita. Oke? Sebelumnya kalian sudah siapkan buku matematikanya ya, buku paketnya. Buka halaman 25 tentang pecahan desimal. Kita akan baca dari halaman 25 sampai 28. Oke, di dalam pecahan desimal ini nanti kita akan pelajari dua, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yang pertama, yang kedua mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kebalikannya. Oke, kita mulai dari awal dulu topiknya tentang pecahan desimal. Pecahan desimal itu biasanya ditandai dengan tanda koma, seperti itu ya. Misalnya 4,5 ada tanda komanya ya, dan 1,4 ada tanda komanya. Kemudian langkah-langkahnya untuk yang pertama kita mau mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Yaitu langkah pertamanya, angka di belakang koma kita jadikan sebagai pembilang. Ingat ya, angka di belakang koma sebagai pembilang. Kedua, angka di depan koma sebagai penyebutnya, seperti itu ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya, jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya jadi kita buat 10, seperti itu. Dan jika terdapat dua angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Seperti itu seterusnya. Jika 3 angka di belakang koma, jadi penyebutnya 1000. Ingat ya, pembilang di atas, penyebut di bawah, seperti itu. Ingat, pembilang yang bagian atasnya itu kita lihat dari angka di belakang koma, sedangkan penyebutnya kita lihat dari angka di depan koma, seperti itu. Oke. Kemudian kita yang bagian ketiganya yaitu tulis bilangan pecahannya. Karena kan sudah ketemukan pembilangnya tahap 1, kemudian penyebutnya tahap 2, dan ketiga kita langsung menentukan pecahan biasanya. Seperti itu. Contohnya, misalnya kita mau mengubah seperti contoh 18 di halaman 25, kita mau mengubah yang tadinya ukuran gula pasirnya 0,5 kg, kita mengubah jadi pecahan biasa. Maka kita ubah dia seperti yang tadi, kita ikuti langkah pertama. Kita jadikan pembilangnya itu angka di belakang koma. Oke, 0,5. Berarti di belakang koma siapa? Si angka 5 ya kan? Angka 5 berarti kita ubah dia sebagai pembilangnya. Pembilangnya si 5. Sekarang kita lihat di belakang koma ada berapa angka? Satu angka, cuma si angka 5 itu aja kan? Berarti dia ikut ya syarat pertama ya kan? Satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10, seperti itu. Pembilangnya di angka di belakang koma, penyebutnya tergantung dari banyaknya angka di belakang koma, seperti itu. Jadi kita dapat hasilnya 5/10. Kemudian kita mau sederhanakan lagi supaya bisa dia lebih kecil lagi angkanya. Oke? Kemarin kan udah dua cara pecahan senilai kan? Kalau udah agak lebih besar, kita kecilkan. Cara kecilkannya dibagi. Cuma kalau dia lebih kecil, kita besarkan cara pecahan senilainya seperti yang sebelumnya kan? Itu caranya dikalikan. Tapi kalau yang ini kita bagikan kan? Karena angkanya lebih besar, seperti itu. Oke, 5/10 sama-sama kita bagi 5 pembilang dan penyebutnya. 5 dibagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Maka kita dapatkan pecahan biasanya yaitu 1/2. 1/2 itu merupakan bagian dari pecahan desimal, pengubahan dari pecahan desimal 0,5. Oke, dapat satu contoh. Ini enak ya, kalau misalnya dia langsung 0, gitu ya, 0, di depannya 0. Tapi ada contoh lain seperti ini, dia bernilai di depan koma, ada nilainya bukan 0, misalnya 1,25. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya berbeda seperti yang tadi. Kalau yang tadi itu kan kita langsung buat dia kan yang angka di belakangnya sebagai pembilangnya kan. Kalau ini kita buat dia seperti ini. Kita jadikan, kalau ini kan kita tutup aja. Kita hasilkan angkanya berapa?
5 sebagai angka satuan, dia kan cuma satu angka jadi satuan. Kalau ini 1,25 ada berapa angka? 3 angka kan? Makanya kita masukkan semua angkanya itu karena nggak ada angka 0 di depan kan? Kita masukkan, berarti kita buat angka 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5 jadi angka 125. Kemudian 125 langsung kita lihat itu sebagai pembilangnya kan. Kemudian penyebutnya kita lihat dari tahap kedua. Penyebutnya berapa angka? Jadi ikut yang mana? Syarat 1 atau syarat 2? Iya, ikut syarat 2 karena berarti dia penyebutnya dibagi 100 karena ada 2 angka di belakang koma kan. Ada angka 2 dan angka 5. Seperti itu, dia ikut syarat 2. Oke, dapat kita hasilnya 125 per 100. Oke. Sekarang mau kita kecilkan lagi supaya angkanya lebih kecil. Kita cari pecahan sembilan yang lebih kecilnya lagi ya. Oke, 125 dengan 125 per 100 kita kecilkan, sama-sama kita bagi 25. Yang atas bagi 25, bawah bagi 25. 125 bagi 25 5, betul. Kemudian 100 bagi 25 4. Maka kita dapatkan pecahannya menjadi 5 per 4. Seperti itu ya cara mengubahnya dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Kalau masuk contoh lebih gampang kan memahaminya. Oke, yang tadi dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Tahap kedua kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kita lupakan yang tadi yang pertama ya, kita yang kedua. Kita refresh lagi otaknya ya, kita refresh lagi yang sudah masuk pertama tadi. Oke, yang pertama kita ikuti tahap pertamanya, yaitu kita cari bilangannya. Jika dikalikan dengan penyebutnya, hasilnya itu yaitu 10, 100, 1000 atau seterusnya 10.000, 1 juta, seperti itu ya. Oh ya, ingatkan ya, kalau yang ini kita masuk ke halaman 27 yang ini ya, di buku kita ya. Yang halaman 27 Ibu kasih tahu dulu langkah-langkahnya, nanti untuk lebih paham kita masuk ke contohnya. Iya, kita cari bilangan yang jika dikalikan dengan penyebutnya hasilnya 10, 100, 1000 atau seterusnya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kalikan pembilang dan penyebut pecahannya dengan bilangan bulat sebelumnya. Jadi kita kalikan pecahan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan bulat sebelumnya ya. Karena kan kita tadi dapat angka yang bisa menghasilkan 10 atau kelipatannya itu, lalu kita kalikan sama-sama pembilang yang atas, penyebut yang bawah, kita kalikan dengan angka yang menghasilkan bawahnya kelipatan ini. Oke. Langkah ketiga, pembilang diberi tanda desimal sesuai dengan banyak angka 0 pada penyebutnya. Jika hanya ada 1 angka 0 di penyebut, geser tanda desimal ke kiri sejauh 1 angka dan seterusnya. Seperti itu. Yang terakhir, tulis pecahan desimalnya. Sudah dapat nanti pembilangnya, sudah dapat penyebutnya, langsung kita tulis pecahan desimalnya. Ini syaratnya kalau misalnya nanti kita temukan penyebutnya bisa kita kalikan seperti ini, 10, 100, 1000 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya nanti kita tidak bisa mengalikannya 10, 100, 1000 dan seterusnya, maka kita pakai yang kedua ini, langkah kedua, yaitu dengan melakukan pembagian seperti pembagian biasa ya, untuk mencari pecahan biasa untuk mencari pecahan desimal Ibu dari pecahan biasanya ya. Mungkin belum paham Bu kata-katanya ini. Oke, untuk lebih pahamnya Ibu kasihkan contoh dulu ya, contoh soalnya. Oke, kita masuk ke contohnya supaya lebih paham lagi yang ini ya, pengubahan pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Misalnya Ibu buat contoh ya, ini contoh pertama, kita ikuti untuk tahap yang ABCD, sedangkan yang contoh kedua ini untuk yang pakai pengecualian untuk kasih tahu tadi ya. Oke, sekarang contoh pertama, buat 3 ubahlah menjadi pecahan biasa yang pertama 3/4. Kita ubah jadi pecahan biasa.
pakai 3/4 kan, kita cari berarti dari sini penyebutnya siapa? 4 supaya bisa 100 berarti dikalikan 25, maka kita buat dia per 100. Nah pertama ya, ini makanya untuk supaya dia dapat 100 kita kalikan 25 bawahnya. Bawah kali 25, atas juga kali 25, sama-sama ya. 3 kali 25 75, 4 kali 25 100. Kita dapatkan pecahan biasanya 75 per 100 itu ya. Dia dapat lagi jadi per 100. Kemudian langsung kita ini ke tahap B. Tahap A nya sudah selesai ya, sudah kita buat dia per 100. Tahap B nya kita kalikan pembilangan dan penyebut pecahan dengan bilangan mulai sebelumnya udah tadi tahap B ya. Ini tahap C ya, ini tahap C, ini tahap A dan tahap B ya. Kemudian tahap C nya pembilangan diberi tanda desimal sesuai dengan banyak angka nolnya. Berarti ada berapa angka nolnya di penyebutnya? 1, 2, berarti 2 angka kan? Kita masukkan dulu angkanya 75. Jadi kita masukkan angkanya yang kita tutup ini ya. Terus kita buat tanda komanya sesuai dengan banyak angka di nol di penyebutnya. Berapa angka? 2 angka. Berarti taruh 1, 2 di sini komanya. Di sini komanya tinggal tambahkan di depannya angka 0 seperti itu. Gampang ya? Iya. Tinggal kita buat menjadi perkalian 10 100.000 tahapannya. Tahap B-nya kita buat dia menjadi pecahan biasa seperti ini. Kita kalikan sama-sama dengan angka tersebut, angka pembilangan dan penyebutnya yang menghasilkan angka 100 seperti ini. Kemudian kita buat dia menjadi angka desimal. Kita buat komanya sebanyak berapa angka 0 di penyebutnya seperti itu ya. Udah paham ya dengan cara yang A sampai D ini untuk yang bisa dibuat penyebutnya 10, 100.000 atau pelipatan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, contoh kedua ini, kalau misalnya membuat contoh seperti ini 90 per 70. 70 ini kita kan nggak bisa buat jadi pelipatan seperti ini kan. Lipatan 100 juga nggak bisa, lipatan 1000 pun tidak bisa, apalagi seterusnya ya, tidak bisa yang lipatan 10.000. Karena itu kita lakukan pengecualian, yaitu kita dengan melakukan pembagian biasa, bagi-bagi biasa ya. Seperti sebelumnya pasti kalian sudah pernah belajar pembagian biasa. 90 bagi 70, ingat ya, pembilangan di dalam, penyebut di luar. 90 bagi 70 dapat berapa? Bisa dapat 1 kan? 70 kali 1 70. Kemudian kurangkan 90 kurang 70 hasilnya 20. Karena 20 nggak bisa bagi 7, kita tambahkan koma. Tambahkan koma, turun di 0 di bawahnya. Jadi 200. 200 bagi 70 bisa dapat berapa? 2. 2 kali 7 14. Tambahkan 0 nya di sini jadi 140. 200 kurang 140, iya 60. 60. Kalau tadi di sini ada koma, jadi kita otomatis bisa buat di sini 0. Karena di sini sebelumnya sudah ada koma ya, kita bisa buat bantuan tambah 0 di belakang. Jadi 600. 600 bagi 70 dapat 8 ya. 8 kali 70 560. Ini nanti berlanjut seterusnya sampai panjang itu, sampai sini aja ya. Maka ibu dapat hasilnya, kita dapatkan hasilnya 1,28 seperti itu ya. Ini ada 2 cara ya untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke, untuk lebih paham lagi kalian harus banyak latihan ya. Nanti ibu buat tugas, ibu harap kalian kerjakan dengan menggunakan cara seperti yang ibu kerjakan ya. Karena kalau tidak ada jalannya, tidak ada caranya, ibu melakukan pengurangan nilai. Tapi kalau udah ada caranya, ada jalannya dan jawabannya benar, ibu kasih nilai bagus. Oke, terus semangat belajar. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya. Salam sehat.